Baiklah, Bapak yang sekarang untuk malam kita lanjut untuk yang berikutnya, yaitu pemberian materi yang akan dilakukan Sugiri waktu digunakan. Sugiri ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana subulus salam wa afhamana bi syari'atin nabiyil karim. Asyhadu an la ilaha illallah dzul jalali wal ikram wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qa'ilin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu was-sami'ul basir. Sadaqallahul adzim. Wa qala Nabiullah sallallahu alaihi wasallam, inna awwalan nas yaumil qiyamati aktsaruhum alaihi salatan. Sadaqallahul adzim. Pertama-tama tentunya sama-sama kita hormati dan kita takdimi, yaitu Ketua Majelis Taklim Masjidil Mujahidin, mengangkat Ketua DKM yaitu Bapak Ustaz Abdul Razak beserta jajarannya, dan penasehat kami yaitu Bapak Mantor Abdullah, Bapak Haji Ustaz Abdul Rahim, dan yang saya hormati yaitu Bapak Supandi Kancil yang pada malam hari ini beliau berkenan untuk sebagai tuan rumah, dan Bapak Ustaz Nur Rasid, Bapak Ustaz Husin Hadi, dan pembawa acara
MC yaitu Bapak Syafruddin dan para tokoh masyarakat, Bapak RT Abdul Syukur, Bapak RT Lian, Bapak RT Rahmat, Bapak RW, Bapak Camat, Pak Lurah di rumah ya. Dan Bapak hadirin sekalian jamaah yang sama-sama yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala yang saya cintai, tentunya marilah kita mengucap segala puji dan puji syukur kita kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa masih melimpahkan, mencucurkan berbagai macam karunia-Nya, berbagai macam nikmat yang tidak pernah sirna, yang tidak pernah hilang dari hadapan kita, yaitu nikmat iman wal islami, sehat wal afiat, sehingga kita masih dapat melakukan daripada kegiatan dan aktivitas kita. Alhamdulillah pada malam hari ini kita dipertemukan kembali di dalam rangka kita berzikir, bertahmid, bertahlil dan thalawat ilmi. Tentunya mudah-mudahan akan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula salawat teriring salam semoga tercurah pada tiada lain baginda kita, junjungan kita, Nabi Allah, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta para keluarganya dan para sahabatnya dan para tabi'in wa tabi'in dan akhir kepada kita selaku umatnya yang istiqomah mengikuti ajaran dan syariat baik yang wajib yang sunnah, dengan harapan insyaallah mudah-mudahan kita nanti di yaumul kiamah akan diberikan syafaatul uzma dari beliau. Amin ya rabbal alamin. Hadirin wal hadirat rahimakumullah yang sama-sama dirahmati Allah, pada malam yang berbahagia ini, malam kesempatan yang mulia ini, marilah kita membahas bahwa kita ini sekarang sudah mendekati di akhir tahun Masehi tahun 2024 dan kita akan bertemu di bulan yang mulia, di bulan Rajab, kira-kira kurang lebih 1 minggu. Sekarang kita berada di bulan Jumadil Akhir, yaitu tanggal 24, berarti 6 hari lagi atau seminggu lagi kita akan berada di bulan Rajab, yang dimana bulan Rajab itu adalah bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan di situ ada peristiwa yang sangat besar, yang sangat bersejarah di dalam agama Islam, tentunya yaitu Isra wal Mi'raj. Apa itu Isra? Mari kita simak dan kita bahas masalah Isra Mi'raj. Isra itu berasal dari kata sara yasiru, yang artinya itu bermakna menjalankan. Sara yasiru menjalankan dibentuk menjadi kalimat majmur menjadi asra yasiru isra'an, yang artinya bermakna dijalankannya dalam perjalanan, yaitu berarti Nabi Muhammad SAW diisrokan, dimi'rajkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada perjalanan malam. Itu Isra. Mi'raj itu berarti dinaikkan. Isra perjalanan dan Mi'raj artinya dinaikkan, perjalanan naik ke atas, bukan perjalanan datar ke darat. Perjalanan yang sangat ditempuh, sangat jauh, yang sangat cepat, tiada ada bandingnya, yaitu bisa menembus 3 dimensi. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, yang tadi saya bacakan, subhanalladzi asra bi 'abdihi minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu was-sami'ul basir. Yang artinya maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya pada suatu malam dari Masjidil Haram Mekah ke Masjidil Aqsa. Masjidil Aqsa itu di Palestina, yang telah kami berkahi sekelilingnya agar kami perlihatkan kepadanya sebagian dari tanda-tanda kebesaran kami. Sesungguhnya Dia, artinya Allah itu maha mendengar lagi maha melihat. Maksudnya di sini Masjidil Aqsa dan Masjidil Aqsa, Masjidil Aqsa dan Masjidil Haram, perjalanan itu berarti dipenuh keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala, lancar, aman. Allah dengan diturunkannya. Kemudian setelah itu Rasulullah SAW dinaikkan ke
langit ketujuh. Satu itu diantaranya kita menembus 3 dimensi alam, 3 alam yang ditembus dalam perjalanan Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW. Pertama itu dari Masjidil Haram, dari Mekah ke Masjidil Aqsa di Palestina, yaitu namanya alam manusia. Alam manusia, alam indrawi, alam fisika, yaitu alam nasuh. Artinya alam manusia yang bisa dilogika dengan akal pikiran kita secara teori maupun secara kebiasaan, bisa kita tangkap. Karena perjalanan di alam manusia, di alam indrawi. Pertama itu dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Yang kedua itu dari Masjidil Aqsa dinaikkan ke langit ke-7, yaitu dinamakan alam malakut. Alam malakut itu artinya adalah alam malaikat. Alam malaikat itu namanya alam malakut, itu manusia nggak bisa terjangkau, nggak bisa nempil lah. Kita nggak bisa nempil ke sana, hanya malaikat. Dari langit ke-7 kemudian sampai ke Rabbul Akhdar, Mustawa dan Aras adalah alam lahut, bukannya lumut ya, lahut. Kalau lumut ada di sini, alam lahut. Lumut ada di istana. Kalau lahut nggak ada. Lahut itu adanya alam ketuhanan. Itu dari langit ke-7 Rabbul Akhdar, Mustawa dan Aras adalah alam lahut, ialah alam ketuhanan. Alam ketuhanan itu malaikat pun tidak bisa menembus sampai ke aras. Makanya Nabi Muhammad SAW di Isra Mi'rajkan dan dikawal oleh 2 malaikat, yaitu malaikat Jibril dan malaikat Mikail, dan pada waktu itu sampai hanya langit ke-7. Kata Nabi, wahai malaikat Jibril, kok sampai sini aja saya diantarkan, dari sana dari bawah saya diantar. Kenapa sampai ke sana nggak diantar? Sekarang Nabi Muhammad, kau aja langsung ke sana. Saya nggak sanggup, bisa angus. Jadi ini alam yang tidak bisa ditembus oleh siapapun. Malaikat pun nggak sanggup. Cuma hanya Allah Subhanahu Wa Taala dengan izin Allah. Nabi Muhammad SAW sampai ke aras Mustawa sebagai temu di sana, bertemu dengan berjumpa dengan Allah, diperlihatkan yaitu surga dan neraka, dan apa hasilnya daripada Isra wal Mi'raj itu adalah perintah sholat secara singkatnya. Kalau dibicarakan dengan secara detailnya nggak tuntas, banyak sekali secara detail. Jadi yang intinya adalah Isra wal Mi'raj itu adalah dapat perintah sholat dari 50 waktu negosiasi, kemudian tawar-menawar dilaporkan kepada Nabi Musa. Wahai Nabi Musa, bertanya, wahai Muhammad, bagaimana hasilnya? Kata Nabi, saya diperintahkan untuk berikan sholat 50 waktu. Kata Nabi Musa, gak bakal sanggup 50 wahai Muhammad. Umat saya ada yang besar-besar, kakak-kakak besar gede-gede, yang kuat-kuat, makannya dari kontas setiap hari, makan minum susu. Umatku cuma hanya makan sayur bayam, sayur kangkung, nggak mungkin kuat. Maka di situ disuruh balik lagi ke atas, disuruh minta keringanan oleh Allah, bolak-balik sampai 3 kali, 4 kali bolak-balik, akhirnya keringanan jadi 5 rakaat. Lapor lagi kepada Nabi Musa, bagaimana Muhammad, sudah saya dapat perintah, akhirnya diperingankan menjadi 5 rakaat. 5 rakaat engkau akan sanggup atau tidak? Kalau kau tidak sanggup, balik lagi minta keringanan lagi. Oh, tapi Nabi Muhammad menjawab, muka saya bertaruh di mana? Wahai Nabi Musa, malu dia bisa jadi saya khawatir. Kata Nabi Muhammad, asalnya kayak gitu, khawatir. Ini pun dirawatir 5 rakaat pun kadang-kadang umatmu belentong lari tidak sanggup. 5 waktu, ya 5 waktu, maaf ya 5 waktu juga kadang-kadang ada yang subuh ketinggalan, ada yang johor keambil, asar ketinggalan. Itu pun umatku akan aku rawati dan akan aku berikan kabar kepada umatku dan kepada para sahabat Nabi, perintah daripada sholat ini
maka sholat ini adalah suatu yang wajib ditentukan oleh umat muslim, umat mukmin. Inna sholata kanat alal mu'minin kitaban mawquta. Sesungguhnya sholat itu adalah telah ditentukan waktunya, kewajiban bagi orang-orang mukmin, dan telah ditentukan waktunya. Itu adalah sholat, perintah sholat. Maka Isra wal Mi'raj itu hasilnya adalah perintah sholat dari 50 waktu menjadi 5 waktu diperingankan. Meskipun kita kadang-kadang suka berat, itulah hasilnya. Dan pada bulan Rajab ini adalah yang sangat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa Rajab ini adalah bulan yang harus kita banyak amalan-amalan. Di antara 12 bulan itu ada setahun, ada 4 bulan haram yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. 1 bulan menyendiri yaitu Rajab, adapun yang 3 bulan lainnya itu berurutan Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di surat At-Taubah ayat 36, inna iddatash syuhuri indallahi isna asyara syahran fil kitabillahi yauma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum. Yang artinya sesungguhnya bilangan bulan pada sisi Allah telah adalah 12 bulan dalam ketetapan Allah di waktu Dia menciptakan langit dan bumi, dan di antaranya ada 4 bulan haram yang dimuliakan. Nah, bulan yaitu bulan Rajab. Kita mengatakan bulan Rajab seminggu lagi. Di bulan Rajab itu banyak keutamaan di antaranya yaitu sholat sunnah. Makna Rajab itu, Rajab berasal dari kata lafaz at-tarjib, artinya keagungan atau kemurnian. Dan Rajab juga artinya itu as-sof, pencurahan, maksudnya curahan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, kasih sayang Allah untuk orang-orang yang bertaubat. Dan Rajab juga dapat berarti itu al-asom. Al-asom itu juga arti yang unik, maksudnya pada zaman Rasulullah tiba bulan Rajab itu tidak ada lagi peperangan, didengar tidak ada suara gemuruh kebencian, suara perang tidak ada lagi pada zaman Rasulullah. Dan Rajab juga terdiri dari huruf 3 huruf yaitu Ra, Jim dan Ba. Ra bermakna itu singkatan dari rahmat Allah, artinya kasih sayang Allah, dan Jim itu adalah singkatan kepanjangan dari jurmul abdi wa jinayatuhu. Jim artinya dosa dan pelanggaran seseorang hamba, dan serta Ba itu singkatan dari birullah, artinya kebaikan Allah. Maka dari Rajab jalur itu berarti di situ adalah dipenuhinya kasih sayang Allah bagi hamba-hambanya yang mau bertobat, yang mau beramal ibadah pada waktu bulan Rajab, karena banyak sekali artinya kemuliaannya itu. Dan Rajab adalah salah satu nama surga di surga. Di situ di surga ada nama Rajab, yaitu airnya lebih putih daripada air susu, lebih manis daripada madu, dan lebih dingin daripada es. Sungai tersebut diperuntukkan bagi orang-orang yang puasa di bulan Rajab. Tidak hanya itu, mereka juga berhak mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagaimana Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Qala Nabiullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ala inna Rajab syahrullah al-musafa'ana masama min Rajab yauman imanan wa ihtisaban istaujaba ridwanallahi al-kabah." Diulangi, yaitu ala inna Rajab syahrullah asomu faman asoma min Rajab yauman imanan wa ihtisaban istaujaba ridwanallahil akbar. Yang artinya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, perhatikan sesungguhnya bulan Rajab adalah bulannya Allah Subhanahu wa Ta'ala, bulan yang mana tak terdengar lagi gemuruh derap peperangan. Barang siapa berpuasa sehari di bulan Rajab,
dengan penuh keimanan dan untuk mencari ridho Allah Subhanahu wa taala, maka dia berhak mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala, lebih-lebih di tanggal 27 bulan Rajab. Dan ada yang lebih dari itu juga, siapa saja yang ingin mendapatkan pahala ibadah 700 tahun. Bayangkan kalau menginginkan pahala 700 seolah-olah ibadah 700 tahun, maka berpuasalah selama 3 hari, yaitu hari Kamis, Jumat, dan Sabtu di bulan mulia. Bulan Rajab, yang di bulan mulia itu di bulan Rajab, di bulan Muharram, bulan Syaban, dan pada Dzulhijjah. 4, jadi 4 bulan, 3 hari, yaitu sampai hari Sabtu, Kamis, Jumat, Sabtu di bulan yang mulia, yaitu bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, dan Rajab, sebagaimana yang telah diterangkan oleh Al-Imam Ghazali di dalam kitabnya, yaitu kitabnya Ihya Ulumuddin. Di dalam kitabnya diterangkan, barang siapa yang ingin mendapatkan salat beribadah 700 tahun, maka berpuasa 3 hari berturut-turut dari Kamis, Jumat, Sabtu di bulan mulia, bulan Rajab. Insya Allah. Nah, apa saja keutamaan di bulan Rajab yang harus kita amalkan? Yaitu satu, dibaca, kita ada tasbihnya nih. Tasbihnya dari tanggal pertama, yaitu kita harus bertasbih Rabbi firli warhamni wa tub alayya. Itu sering kali dibahas para guru para ustaz kita, sering kali ya. Mungkin masih ingat, aja hanya mengulang saja, saya ingatkan supaya kita persiapkan, jangan sampai lupa. Nanti kita bertasbihnya ini 100 kali. Rabbi firli warhamni wa tub alayya. Gampang ya, dedek hafal, sering dibahas ini. Kemudian subhanallah hayyul qayyum 100 kali, terus sholawat Nabi 100 kali, terus al-ikhlas yaitu 13 kali. Nah, ini setiap hari dari tanggal 1 sampai tanggal 10. Ini amalan utamanya nih, amalan utama. Kemudian dari tanggal 11 sampai tanggal 20 itu kita bertasbih subhanal ahadis somad 100 kali. Subhanallah ahadis somad pada ahad somad 100 kali. Kemudian subhana rabbir rahim, subhana rabbir rahim, subhana rabbir rahim 100 kali juga. Itu dari tanggal 11 sampai tanggal 20. Dari tanggal 21 sampai tanggal 30 yaitu tasbihnya hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir 100 kali, disambung dengan la ilaha illa anta subhanaka inni itu minal dzalimin, itu ayat 100 kali juga. Ini amalan yang paling utama, yang paling besar faedahnya, fadilahnya kita setiap hari, itu dari tanggal 1, tanggal 11, tanggal 10, kemudian tanggal 11 ganti lagi terus sampai tanggal 30. Ini kalau umpamanya nanti siapa yang memerlukan ini, saya siap, nanti saya fotokopi, nanti minggu depan bisa diberikan di fotokopi aja, sepanjang lebaran ininya aja, lembaran tasbihnya aja, waktu nanti lupa nanti saya siapin, nanti saya fotokopi suruh nanti pengurus terus fotokopi sebanyak secukupnya, nanti tasbihnya bisa kita amalkan. Nah, barangkali itu saja daripada fadilah bulan Rajab dan sekelumit daripada keterangan Isra Mi'rajnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, bahwasanya yang intinya di Isra dan Mi'rajnya itu adalah kita dapat perintah sholat diwajibkan untuk memelihara agar betul-betul istiqomah. Demikian, kalau mohon maaf yang mudah-mudahan bermanfaat bagi diri saya dan kepada bapak-bapak sekalian, dan saya akhiri bila taufiq wal hidayah wa biridho wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, yang tadi mendengar cerita oleh Bapak Ustaz sendiri, mudah-mudahan kita bisa mengambil makna dan hikmah dari materi yang tersebut.